Saya akan menyampaikan firman Tuhan, yaitu belajar kepada tokoh Kaleb. Dua tokoh yang mendukung Musa ketika Musa dipercaya Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yang satu namanya Kaleb, namun ada yang lebih populer, yaitu namanya Yosua. Banyak yang berkhotbah, lebih sering khotbah tentang Yosua daripada Kaleb. Orang tua banyak memberi nama Yosua daripada Kaleb. Namun sebetulnya kalau saya secara pribadi berpendapat, mungkin Yosua lebih populer. Kalau di polling dia luar biasa, peringkatnya peringkat tinggi. Tetapi saya percaya bahwa di mata Tuhan, Yosua dan Kaleb punya kedudukan yang sama. Walaupun di hadapan manusia, Yosua kedudukannya lebih tinggi, Kaleb lebih rendah. Karena Yosua menjadi pemimpin bangsa Israel, menjadi pemimpin 12 suku. Tetapi Kaleb hanya memimpin satu suku. Kita sebagai hamba-hamba Tuhan perlu meneladani kehidupan Kaleb. Ayat yang ke-7 dikatakan, aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ada banyak orang yang punya nama yang bagus, nama yang rohani, ya, nama yang Alkitab, tetapi hidupnya tidak sesuai. Kalau kalian punya arti nama orang yang dipercaya, dan dia hidup benar-benar menjadi seorang yang dapat dipercaya, dan itulah yang seharusnya dimiliki oleh setiap kehidupan kita, terutama hamba-hamba Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan yang dapat dipercaya. Namun kenyataannya kita melihat ada banyak orang punya jabatan, bahkan punya gelar dengan predikat di depannya PDT. Seharusnya itu gelar kehormatan, betul kan? Pendeta. Tapi ternyata walaupun dia punya gelar pendeta, punya nama yang bagus, tapi hidupnya tidak dapat dipercaya. Ada pendeta yang menipu. Saya perlu menyampaikan hal ini karena apa? Ini kenyataan yang terjadi. Ada pendeta yang khotbahnya luar biasa, bahkan gelarnya berderet-deret di depannya, tapi dalam soal kecil saja dia tidak jujur. Kaleb adalah teladan yang luar biasa di dalam kehidupan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Ketika dia mendapat tugas dari Musa untuk mengintai negeri, Alkitab mengatakan dengan jelas, aku pulang dengan membawa kabar sejujur-jujurnya. Saudara, pada saat itu ketika Kaleb menyampaikan kabar sejujur-jujurnya, sebetulnya itu bukan hal yang mudah, karena taruhannya nyawa. Dia harus berhadapan dengan 10 orang yang memberitakan kabar yang mengerikan, kabar yang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Yosua dan Kaleb. Dan hal itu tidak mudah, karena dia harus berhadapan dengan bangsa Israel yang saat itu sudah terprovokasi oleh hasutan 10 orang pengintai yang lain. Tapi dia tetap menyampaikan kabar sejujur-jujurnya. Seorang yang punya predikat seorang pendeta
nomor satu yang harus bisa dipercaya adalah kata-katanya. Suatu saat ada seseorang bertemu dengan saya, ketika dia tanya, "Pak, Bapak pekerjaannya apa?" Saya katakan, "Saya seorang yang dipercaya untuk memimpin jemaat." "Oh, Bapak pendeta ya?" Saya katakan, "Iya." Lalu dia menyampaikan ucapan yang bernada sindiran. "Oh, pendeta pandai berkata, tapi sulit melakukan." Hati saya rasanya sebagai seorang pendeta merasa tertegun. Nah, kita perlu belajar kepada Kaleb. Dan Yesus juga pernah menyampaikan pesan. Ketika kita berkata ya, harus katakan ya. Ketika tidak, harus katakan tidak. Ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan tentang kehidupan Kaleb, saya merasa malu. Saya katakan kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau belajar seperti apa yang firman Tuhan katakan. Saya ingin seperti Kaleb, ya, yang mau berkata-kata dengan jujur." Dulu saya sering mendengar kalimat ini, kalau kita jujur, maka kalau orang jujur itu biasanya hancur, ya. Kita akan susah, kita akan mengalami kesulitan karena sekarang zamannya memang sudah seperti itu. Ketika saya mengantar anak saya yang saat itu berusia 17 tahun untuk membuat SIM, berpesan kepada anak saya mau dampingi, kalau kamu mau ikut, kalau membuat SIM, ikut sesuai dengan aturan. Akhirnya anak saya ikut ujian. Kalau ujian SIM saya mungkin cuma berapa kali ya? 3 kali ya? Berapa kali? Jadi 4 kali. Dia nggak marah, saudara. Tapi ketika ikut ujian SIM A, ujian mobil, pertama kali praktek gagal, kedua kali gagal, nanti minggu depan datang lagi ya, ketiga kali gagal mulai muring-muring. "Pak, susah Pak, ya, susah ya, nggak mungkin lulus." Saya bilang, "Coba sekali lagi." Lalu anak saya coba lagi 4 kali, gagal lagi, tambah marah dia. Tambah marah. "Udah Pak, uruskan ke teman Papa." Ya, dia tahu saya punya teman Wakapolsek di waktu itu, Wakapolsek Gedangan, sekarang sudah almarhum, teman baik. Tapi saya tidak minta tolong dia, karena saya berpikir saya harus menyampaikan, mengajar untuk anak saya hendak memperoleh sesuatu dengan cara yang legal. Ya, belajar untuk jujur. Ini hal yang kecil. 5 kali, saya katakan sekali lagi ya. Coba sekali lagi. Kalau kamu nanti lulus dengan cara ini, kamu akan bangga luar biasa. 5 kali gagal, marah, langsung pulang, saya nggak bisa Pak. Jalan bareng dia di mana. Sekali lagi kok. Nanti kalau sekali lagi, ya Papa bantu. Ya, dalam hati saya bantu dalam doa. Sekali lagi, ternyata saudara, yang ke-6 kali, lalu kemudian apa? 6 kali berhasil, langsung dia loncat. Ore, puas senang. Saya katakan kebanggaanmu seumur hidup. Belajar untuk hidup jujur. Apa keuntungannya orang jujur? Amsal 3 ayat yang ke-32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Iya. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Tetapi dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Biarlah kita sebagai hamba-hamba Tuhan dapat meneladani Kaleb dalam hal ini. Ya. Yang kedua, yaitu Kaleb mengikut Tuhan dengan segenap hati. Ketika orang Israel tawar hati, mereka goncang melihat musuh, melihat masalah yang sedemikian besar, yang mereka pikir mereka tidak mungkin mampu melewati kesukaran itu. Tapi Kaleb tetap mengikut Tuhan
dengan segenap hati. Kita perlu jujur, kadang-kadang kita di dalam pelayanan kita mengalami tawar hati. Saya tidak mau munafik, kadang-kadang menghadapi pergumulan kita merasa bertawar hati. Ada rasa tawar hati, kita bukan manusia super. Walaupun pendeta, dia bukan Superman. Kita ini kayak Superman juga. Ya. Sebab itu butuh fellowship seperti saat ini. Supaya apa? Saling mendukung, saling menguatkan. Ya. Nah saudara, walaupun menghadapi pergumulan yang luar biasa, Kaleb tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati. Tetap melayani Tuhan dengan segenap hati. Dan dia tidak pernah melupakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Dia tetap semangat dalam situasi dan kondisi apapun. Padahal kalau kita melihat, ada banyak kesempatan untuk Kaleb mengalami tawar hati. Saya membayangkan ketika suatu saat Musa datang bertemu dengan Yosua dan Kaleb. Musa mempercayakan bangsa Israel dipimpin oleh Yosua. Mungkin saat itu kalau saya ada di posisi Kaleb, saya bertanya-tanya, kenapa kok Yosua yang dipilih? Kenapa bukan Kaleb? Mungkin saat itu kalau saya ada di situ dikatakan, kenapa bukan aku yang dipilih? Kenapa harus Yosua? Padahal dia harus berperang dengan segenap hati, bahkan dia harus menghadapi musuh-musuh yang jauh lebih kuat berhadapan dengan raksasa-raksasa yang jauh lebih hebat daripada yang lain. Kalian punya kesempatan untuk menggulingkan Yosua, ya. Tapi itu tidak dilakukan. Dia adalah orang yang besar hati. Sekalipun kawannya sama-sama seangkatan dengan dia, saat itu memiliki kedudukan posisi yang tinggi sebagai pemimpin dari 12 suku, dan dia hanya pemimpin dari satu suku. Dia tidak peduli dengan kedudukannya. Dia tidak pikirkan jabatan, dia tidak pikirkan kedudukan. Yang penting aku mau menyenangkan Tuhan di dalam setiap langkah hidup. Sampai masa tuaku, dia tetap semangat. Dan itulah yang seharusnya dimiliki oleh kita. Hal inilah yang memotivasi saya di dalam pelayanan. Ketika suatu saat itu saya masih di Sulung, GBI Sulung, dan Bapak rohani saya adalah Bapak Pendeta Yusuf Dios Almarhum, salah satu tokoh pendiri dari GBI. Saya belajar banyak dari beliau. Suatu saat terjadi pergolakan, saya ditawari, suruh gabung ikut mereka. Saya katakan tidak, karena sejarah tidak akan pernah bisa dihapus kalau saya lakukan itu. Saya dalam keadaan susah, punya kesempatan untuk naik level. Kalau saya mau mengikuti, tapi saya tidak mau, saya belajar untuk tahan. Ya. Sekalipun saat itu saya harus tetap susah. Jualan kuning gajah juga gak apa-apa. Ya. Dan puji Tuhan, Tuhan saat ini kasih berkat. Tuhan mempercayakan hal-hal yang luar biasa, yang tidak terpikirkan oleh akal pikiran di dalam kehidupan. Saya dipercaya kedua anak yang kalau dipikir, saya dulu berpikir saya hanya mungkin paling mampu bisa sekolahkan anak-anak saya itu paling SMA. Sebab itu anak saya sekolahkan di SMK Petra dengan pemikiran selesai sekolah di SMK dia bisa dapat pekerjaan. Tapi puji Tuhan, pada akhirnya dengan cara Tuhan yang ajaib, dia bisa kuliah di Petra, dapat tawaran Petra Unggul. Saya sendiri gak ngerti, dan lanjut ke Jerman. Dan anak saya bisa kuliah sampai ke Taiwan. Dan bulan ini, awal bulan kemarin, baru selesai lulus S2. Yang luar biasa lagi, saya katakan kepada anak saya, nanti kalau kamu sudah pulang, sudah gak usah balik lagi ke sana.
Ya, dia punya rencana mau kerja di sana, dia nggak usah. Saya ingin tetap ketemu kumpul, walaupun kadang-kadang rame, kadang-kadang ribut kalau sama anak. Saya ingin kumpul. Tapi tiba-tiba dia katakan iya. Tapi setelah pulang, tahu-tahu dia ngomong sama mamanya. Dan mamanya menyampaikan saat itu kita kumpul. Dia ceritakan dari 14 anak yang berangkat ke Taipei, kuliah di sana, yang lulus S2 ada 4. Dari 14 anak itu ada 4. Salah satunya anak saya, Cecilia. Dan dari 4 anak ini, ada 1 yang mendapat tawaran untuk melanjutkan ke S3. Anak saya baru lulus S2 kimia. Walaupun berat hati karena yang dia ditawari, dia katakan dia cuma satu-satunya yang ditawari untuk lanjut. Kalau ditawari berarti sudah dapat beasiswa lagi. Ya. Saya katakan gak apa-apa. Lalu kalau kamu setelah kuliah mau apa? Saya mau mendirikan sekolah. Itu yang membuat kelegaan hati saya. Dia punya beban. Saya katakan bantu anak-anak yang dalam keadaan susah, yang tidak mampu. Kalau kamu bisa melaksanakan cita-citamu mendirikan sekolah, juga Papa titip pesan, mungkin Papa tidak bisa melanjutkan cita-cita untuk mendirikan panti asuhan. Kamu yang akan melanjutkan kerinduan Papa. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memang ketika kita mau hidup seperti Kaleb, penuh perjuangan. Tapi endingnya kita melihat pada akhirnya Kaleb menjadi seorang pahlawan yang luar biasa. Saya percaya bahwa mungkin di mata manusia Yosua jauh lebih populer, tetapi di mata Tuhan dua-duanya setara. Karena upahnya sama, 1 dinar. Jika kita melayani dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya kira firman Tuhan cukup sampai di sini.